Dani menatap layar komputer di depan matanya. Angka-angka di spreadsheet itu berputar-putar, tampak semakin kabur seiring berjalannya waktu. Ia merasa seolah dunia bisnis yang selama ini ia geluti mulai memakan habis seluruh energinya. Setiap hari, ada saja masalah yang muncul. Utang yang semakin menumpuk, klien yang mulai ragu, dan harapan-harapan yang perlahan menguap begitu saja. Ia sudah berusaha mati-matian untuk menjaga agar perusahaannya tetap berjalan. Namun, keuntungannya tidak kunjung membaik. Kini, Dani merasa berada di ujung jurang, tanpa tahu harus melangkah kemana. Hatinya mulai gelisah, cemas dengan masa depan yang tidak pasti. Tina, istrinya, selalu berada di sampingnya. Wanita itu selalu menyemangati Dani di setiap kesempatan, meskipun ia tahu betul betapa berat beban yang suaminya pikul. Tina adalah sosok yang tenang, selalu berusaha menenangkan Dani saat ia mulai kehilangan arah. Namun, meski Tina berusaha memberi dukungan, ia bisa merasakan kecemasan yang sama. Malam itu, Dani duduk di meja makan, menatap piring kosong di hadapannya. Tina sedang di dapur, menyiapkan makan malam. Namun, pikirannya jauh melayang. Sesekali, ia mengambil ponselnya dan melihat daftar kontak, mencari-cari seseorang yang bisa membantunya keluar dari kesulitan ini. Tiba-tiba, matanya berhenti pada sebuah pesan yang masuk. Dari seorang teman lama, bernama Rian. Dani mengklik pesan itu dan membaca dengan seksama. "Bro, aku punya kabar yang bisa mengubah hidupmu. Ada tempat di luar kota yang bisa memberikan keberuntungan dengan cepat. Coba cari tahu tentang desa terkutuk. Kalau kamu benar-benar ingin mengubah nasibmu, ini adalah jalan yang bisa kamu pilih." Dani tertegun. Desa terkutuk? Ia pernah mendengar tentang desa itu, tetapi hanya sebagai desas-desus yang tak jelas. Orang-orang bilang, siapapun yang berani datang ke desa itu pasti akan mendapatkan apa yang diinginkan. Kekayaan, kesuksesan, atau apapun yang mereka impikan. Namun, ada harga yang harus dibayar, harga yang sangat mahal. Dani merasa ragu, tetapi di sisi lain, rasa putus asa membuatnya tertarik untuk mengetahui lebih banyak. "Tina, kita harus pergi ke suatu tempat," ujar Dani tiba-tiba, mengalihkan perhatian Tina yang sedang sibuk dengan piring di dapur. Tina menoleh dan mengerutkan kening, heran dengan nada suara Dani yang serius. "Kemana, sayang? Apa yang terjadi?" Dani menghela napas. "Ada sebuah desa, namanya Desa Terkutuk. Aku rasa ini bisa jadi solusi kita." Tina menatapnya dengan ekspresi bingung. "Desa Terkutuk? Apa itu? Bukankah itu hanya mitos? Orang-orang bilang desa itu berbahaya." Dani menggelengkan kepala. "Tidak, Tina. Ada yang memberitahu aku kalau di sana, orang-orang bisa mendapatkan kekayaan dengan cepat. Ini kesempatan kita untuk keluar dari kesulitan yang kita hadapi sekarang." Tina menunduk sejenak, mencerna kata-kata suaminya. Ia memang tahu betul betapa tertekannya Dani selama ini, betapa ia berjuang untuk mempertahankan usaha mereka. Namun, ada sesuatu yang membuat Tina tidak bisa begitu saja menerima keputusan ini. Sesuatu yang terasa aneh dan mengganggu di dalam hatinya. "Tapi, bagaimana jika itu hanya tipu daya?" tanya Tina, ragu-ragu. "Bagaimana jika semuanya hanya cerita kosong?" Dani menarik napas panjang. "Kita sudah tidak punya banyak pilihan, Tina. Kalau kita terus begini, kita akan semakin terpuruk. Ini kesempatan terakhir kita untuk berubah." Tina melihat mata Dani yang penuh harapan, dan ia tahu bahwa suaminya sudah memutuskan untuk mengambil langkah ini. Meskipun rasa takut dan keraguan masih menggelayuti hatinya, Tina akhirnya mengangguk perlahan. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus mendampingi Dani. Mereka sudah terikat dalam ikatan pernikahan yang kuat, dan ia tidak bisa membiarkan Dani berjuang sendirian. "Baiklah, sayang. Aku ikut denganmu." Dani tersenyum tipis, namun senyum itu tidak sepenuhnya menghilangkan keraguan di dalam hatinya. Mereka berdua kemudian mulai merencanakan perjalanan mereka ke Desa Terkutuk, tanpa benar-benar mengetahui apa yang menanti di depan. Malam itu,
mereka tidur dengan perasaan campur aduk. Danny berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan yang tepat, sementara Tina hanya bisa berharap agar keputusan ini tidak akan membawa mereka ke jurang yang lebih dalam. Keesokan harinya, mereka mempersiapkan perjalanan mereka. Danny memeriksa kendaraan mereka dengan seksama, memastikan segala sesuatunya sudah siap. Sementara Tina merapikan pakaian mereka untuk perjalanan panjang yang akan segera dimulai. Perjalanan menuju desa itu tidak mudah. Danny mengikuti petunjuk yang ada di peta dan berbagai informasi yang ia dapatkan dari internet. Jalan yang mereka lewati semakin sempit dan terjal, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar mereka. Tina mulai merasa cemas, merasakan suasana yang semakin mencekam seiring mereka semakin jauh dari kota. "Sayang, apakah kamu yakin ini jalan yang benar?" tanya Tina, suara sedikit bergetar. Danny hanya mengangguk, tidak bisa menjawab dengan pasti. Meskipun rasa takut merayapi dirinya juga, ia berusaha tetap optimis. Desa terkutuk adalah harapan terakhir mereka, dan ia merasa tak ada jalan lain selain terus maju. Akhirnya, setelah beberapa jam berkendara, mereka tiba di desa itu. Tak ada keramaian, hanya rumah-rumah yang tampak usang dan sepi. Sebuah perasaan aneh langsung menyergap Tina begitu mereka masuk ke desa itu. Semua serba sunyi, seolah-olah dunia berhenti berputar. Danny berhenti di depan sebuah rumah besar yang tampak lebih terawat dibandingkan dengan rumah-rumah lain di sekitar mereka. Rumah itu terlihat lebih tua, dengan jendela-jendela kayu yang tertutup rapat dan pintu yang setengah terbuka. Disinilah mereka harus memulai perjalanan mereka yang akan mengubah hidup mereka selamanya. "Ini dia," ujar Danny, sambil melangkah keluar dari mobil. Tina menatap rumah itu dengan hati yang penuh kecemasan. Ia merasakan ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini, tetapi ia tidak bisa lagi mundur. Mereka sudah terlalu jauh. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti desa yang sepi. Suasana sunyi terasa menekan, seolah setiap sudut desa itu menyimpan rahasia kelam yang tak ingin diungkap. Danny melangkah lebih dulu, menuju pintu rumah yang tampak usang itu. Tina mengikuti di belakang, meskipun dengan langkah yang lebih berat, seolah tanah di bawah kakinya sudah mulai menahan setiap gerakan. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai mereka, meskipun tidak ada yang tampak jelas di mata. Pintu kayu itu berderit perlahan saat Danny membukanya. Dengan cepat, ia melangkah masuk ke dalam rumah yang terlihat lebih gelap dari luar. Bau lama, campuran antara kayu dan sesuatu yang lebih asing, langsung menyengat hidung. Di dalam, hanya ada cahaya redup yang datang dari beberapa lilin yang tersebar di sudut ruangan. Ruang itu terasa lebih sempit dan mencekam. Danny tidak ragu sedikit pun. Ia sudah membulatkan tekadnya. Ia tahu tempat ini adalah kunci untuk mengubah nasib mereka. Namun, Tina masih merasa ragu. Ia berdiri di ambang pintu, menatap sekeliling dengan waspada, seolah berharap ada seseorang yang bisa memberikan penjelasan lebih jelas tentang apa yang sedang mereka hadapi. Tempat ini, terasa aneh," kata Tina, suaranya serak. Danny menoleh, memberi senyum tipis untuk menenangkan hati istrinya. "Kita datang untuk mencari jawaban, Tina. Ini satu-satunya cara." Tina mengangguk pelan, tapi hatinya masih penuh keraguan. Sebuah suara berat dan serak tiba-tiba terdengar dari arah belakang mereka. "Kalian datang ke sini untuk mencari keberuntungan, bukan?" Danny dan Tina berbalik. Seorang pria tua, dengan rambut putih yang panjang dan wajah penuh keriput, berdiri di belakang mereka. Matanya tajam, tetapi kosong. Ia mengenakan jubah hitam yang terlihat sangat kuno, dengan pola yang tidak bisa dikenali oleh mata biasa. Pria itu tersenyum samar, senyum yang seolah-olah sudah terlalu sering ia tunjukkan, seperti senyum seseorang yang mengetahui lebih banyak dari yang bisa diungkapkan. "Selamat datang di desa terkutuk," katanya pelan, suaranya terdengar berat, seolah keluar dari dalam tanah. Tina mendesah dalam hati. Rasanya, semuanya semakin terasa tidak benar. Tapi Danny, dengan sikapnya yang penuh keyakinan, melangkah maju. "Kami datang untuk mendapatkan apa yang kami impikan. Apa yang bisa Anda bantu?"
Pria tua itu menatap Danny lebih dalam, seolah-olah ia bisa melihat seluruh jiwa dan hati Danny dengan sekali pandang. Keinginan kalian bukan hal yang mudah, anak muda. Tapi jika kalian benar-benar ingin merasakannya, kalian harus siap untuk membayar harga yang sangat mahal. Tidak ada yang datang tanpa bayaran. Tina merasakan jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, menambah ketegangan yang sudah ada sejak mereka tiba di desa ini. Apa yang dimaksud dengan harga mahal? Apakah ini berarti mereka akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar daripada uang? Danny menatap pria tua itu, matanya penuh tekad. Apa yang perlu kami lakukan? Kami sudah siap. Pria itu hanya tersenyum tipis, senyum yang makin membuat Tina merasa tidak nyaman. Kalian harus mengikuti prosesnya. Datanglah ke kuil di ujung desa. Di sana, kalian akan menemukan semua jawaban yang kalian cari. Kata-kata itu menggantung di udara, menciptakan rasa cemas yang semakin berat di hati Tina. Apa yang ada di kuil itu? Tanyanya pelan, berusaha mengendalikan suara yang nyaris bergetar. Pria itu menatap Tina sejenak, sebelum menjawab dengan suara rendah, segalanya dimulai dari sana. Tanpa menunggu lama, pria tua itu berbalik dan melangkah keluar dari ruangan, memberi isyarat agar Danny dan Tina mengikutinya. Danny tak ragu dan langsung mengikuti pria itu, sementara Tina terpaksa berjalan di belakang, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang terbuat dari batu, dikelilingi oleh pepohonan yang rapat. Setiap langkah terasa semakin berat, seakan-akan tanah itu ingin menelan mereka hidup-hidup. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin. Hanya kesunyian yang mengerikan, yang membuat Tina semakin merasa terperangkap. Di ujung jalan, sebuah bangunan tua berdiri kokoh. Kuil itu tampak lebih menyeramkan dari yang bisa dibayangkan. Batu-batu besar yang membentuk kuil itu sudah lapuk dimakan waktu, dan atapnya nyaris runtuh. Meski begitu, ada sesuatu yang menarik perhatian Danny, sesuatu yang memanggilnya untuk mendekat. Tina menatap bangunan itu dengan raut cemas. Apa sebenarnya tempat ini? Ia berbisik, mencoba menahan perasaan takut yang mulai mencekam. Ini tempat yang mengubah segalanya, jawab Danny tanpa menoleh, matanya sudah tertuju pada kuil itu. Ia semakin yakin bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memperoleh segala yang diinginkannya. Pria tua itu berhenti di depan kuil, menoleh ke belakang untuk memastikan mereka mengikuti. Masuklah, dan terimalah apa yang akan diberikan. Tetapi ingat, tak ada yang bisa kembali setelah melangkah masuk. Apa yang kalian pilih, itu adalah pilihan terakhir. Tina merasakan nafasnya semakin sesak. Keputusan yang mereka buat semakin terasa seperti jalan yang tidak bisa mereka belokkan lagi. Ia menatap Danny, yang masih terlihat penuh semangat, seperti orang yang sudah tidak peduli dengan apapun lagi. Akhirnya, tanpa berkata apa-apa, Danny melangkah masuk terlebih dahulu, dan Tina dengan langkah yang berat mengikuti di belakangnya. Begitu mereka melangkah ke dalam, pintu kuil itu menutup dengan sendirinya, seolah mengunci mereka di dalam. Di dalam, suasana semakin gelap. Hanya ada lilin-lilin yang menyala dengan cahaya yang redup. Namun, di tengah-tengah ruangan, sebuah altar besar berdiri, dihiasi dengan ukiran-ukiran yang menyeramkan. Pria tua itu berdiri di belakang mereka, dengan suara yang lebih dalam dan seram dari sebelumnya. Sekarang, pilihlah dengan bijak. Kalian harus siap dengan segala konsekuensi yang datang. Tina menggenggam tangan Danny, merasakan getaran yang semakin kuat. Ia tahu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Di dalam kuil itu, suasana terasa semakin menyesakkan. Tina berdiri tegak, mencoba menahan ketakutannya, tetapi tubuhnya seolah dihimpit oleh tekanan udara yang berat. Ia melihat sekeliling, dinding kuil yang dipenuhi ukiran-ukiran tua yang menyeramkan, semua seperti menggambarkan kisah kelam yang tak pernah berakhir. Aroma kemenyan dan lilin yang terbakar membuat tenggorokannya kering. Danny berdiri di depannya, matanya terpaku pada altar yang ada di tengah ruangan. Altar itu dihiasi dengan simbol-simbol yang sulit dimengerti. Semuanya terasa asing dan menyeramkan,
Namun ada satu hal yang jelas terlihat, keinginan Danny untuk memperoleh kekayaan dan keberuntungan lebih kuat daripada rasa takut yang menguasai dirinya. Pria tua itu berdiri di belakang mereka, dengan senyum tipis yang tak pernah pudar. "Sekarang kalian berada di tempat yang benar," katanya pelan, suaranya hampir tak terdengar di antara lirihnya suara lilin yang menyala. "Keberuntungan itu bisa kalian raih. Namun, untuk mendapatkannya, kalian harus memilih." Danny menoleh ke arah pria itu. "Memilih? Memilih apa?" tanyanya, suaranya penuh dengan rasa ingin tahu yang mencampur-adukan rasa cemas di hatinya. Pria tua itu berjalan perlahan menuju altar dan berhenti di depan sebuah benda besar yang tertutup kain hitam. Dengan gerakan yang tenang, ia membuka kain itu. Di bawah kain hitam, terdapat sebuah batu besar, hitam berkilau, dengan ukiran-ukiran aneh yang terlihat hidup seolah bergerak mengikuti cahaya lilin. "Ini adalah batu yang akan mengubah hidup kalian," ujar pria tua itu, menatap Danny dan Tina dengan tajam. "Kalian harus meletakkannya di atas altar ini. Tetapi sebelum itu, kalian harus memilih. Apakah kalian siap untuk menerima konsekuensi dari pilihan kalian?" Tina merasakan nafasnya semakin tercekat. "Konsekuensi? Apa yang dimaksud dengan itu?" tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia menatap Tina, kemudian kembali ke arah Danny. "Kalian berdua datang ke sini untuk merubah nasib. Tapi keberuntungan itu tidak datang tanpa bayaran. Ada dua pilihan. Pilihan pertama, kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, kekayaan, kesuksesan, apapun yang kalian dambakan. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Dan tidak ada yang tahu apa yang akan kalian kehilangan." Tina menoleh pada Danny, matanya penuh kecemasan. "Dan pilihan kedua?" tanyanya, meskipun ia sudah bisa menebak bahwa pilihan kedua mungkin lebih buruk. Pria tua itu melanjutkan, "Pilihan kedua, kalian bisa pergi dari tempat ini tanpa mengambil apapun. Kalian akan meninggalkan desa ini tanpa mendapat apa-apa. Namun, kalian akan selamat. Kalian akan hidup dengan apa yang sudah kalian miliki, dan tak ada yang akan berubah." Tina menggigit bibirnya. Rasa takut mulai merayapi dirinya. "Kita tidak tahu apa yang akan kita bayar kalau kita memilih pilihan pertama," katanya dengan suara gemetar. "Bagaimana kalau kita kehilangan lebih dari yang kita bayangkan? Bagaimana kalau harga yang harus dibayar terlalu besar?" Danny menatap Tina sejenak. Ia bisa melihat ketakutan di mata istrinya, tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang mendorongnya untuk terus maju. Ia merasa, ini adalah kesempatan yang tak bisa dilewatkan begitu saja. "Aku sudah terjebak dalam kesulitan ini terlalu lama, Tina," jawab Danny dengan nada tegas, meskipun suaranya penuh keraguan. "Kita tidak punya banyak pilihan lagi. Aku ingin kita keluar dari sini dengan segala yang kita impikan." Tina merasa hati kecilnya menjerit. Ia tahu suaminya sudah terperangkap dalam keinginannya yang kuat untuk meraih lebih banyak. Tapi ia tak bisa memaksakan kehendaknya. Ia hanya bisa berharap bahwa mereka bisa melewati ini dengan aman. "Dan bagaimana jika kita memilih pilihan kedua? Tidak mengambil apapun dan hanya meninggalkan tempat ini?" tanya Tina, suara penuh harap. Pria tua itu menatap Tina dengan mata tajam yang seolah-olah bisa menembus jiwanya. "Kalian akan selamat, tapi kehidupan kalian akan tetap terjebak dalam rutinitas yang sama. Tidak ada perubahan. Tidak ada keberuntungan yang datang. Jadi, pilihlah dengan hati-hati." Danny menelan ludah. Ia bisa merasakan tekanan yang semakin berat. Namun, di balik ketakutannya, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup. Begitu lama ia berjuang, berusaha keras untuk membangun hidup yang lebih baik. Dan kini, kesempatan itu ada di hadapannya, meskipun harus membayar harga yang tak bisa dipahami sepenuhnya. "Baiklah," katanya akhirnya, suaranya tegas, meskipun ada gemuruh keraguan di dalam hatinya. "Kita pilih yang pertama. Kita ambil batu itu." Tina menatap suaminya dengan mata yang hampir tidak percaya. "Danny." Suaranya serak,
Namun ia tahu bahwa keputusan itu sudah dibuat. Dan ia tidak bisa membalikkan semuanya. Pria tua itu mengangguk, seolah sudah menunggu jawaban itu. Keputusan kalian sudah dibuat. Sekarang, letakkan batu itu di atas altar ini. Apa yang kalian inginkan akan terwujud. Tapi ingat, tak ada yang bisa kembali setelah melangkah di jalan ini. Danny mendekat ke altar, tangannya gemetar saat ia memegang batu hitam itu. Batu itu terasa dingin, seperti menyerap seluruh panas tubuhnya. Dalam hatinya, ia berdoa agar semuanya berjalan seperti yang ia harapkan. Tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan batu itu di atas altar. Begitu batu itu menyentuh permukaan altar, ruangan itu tiba-tiba dipenuhi dengan suara gemuruh yang menderu. Lilin-lilin di sekitar altar menyala lebih terang, dan ruangan itu seolah hidup dengan energi yang sangat kuat. Tina merasa kakinya lemas, seolah seluruh tubuhnya kehilangan kekuatan. Semua terasa begitu cepat, terlalu cepat. Dan saat itulah, suara pria tua itu terdengar lagi, lebih dalam dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Keberuntungan telah datang, tetapi jangan pernah lupakan apa yang kalian bayar untuk itu. Tina menatap Danny, matanya penuh kecemasan. Tetapi Danny hanya terdiam, seolah ia tidak mendengar kata-kata pria itu. Ia merasa dunia seakan-akan berubah begitu saja, dan tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Namun, saat mereka berbalik untuk meninggalkan kuil itu, Tina merasakan sesuatu yang aneh di udara. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi ia tahu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah langkah ini. Langit mulai gelap ketika Danny dan Tina keluar dari kuil. Sesaat setelah mereka melangkah keluar, pintu kuil tertutup dengan sendirinya, seolah mengunci mereka di luar. Suasana desa terasa berbeda. Tidak ada lagi suara-suara biasa yang biasanya mengisi malam, seperti langkah kaki penduduk atau hembusan angin. Semua serba hening, seolah-olah dunia sedang menunggu sesuatu yang besar. Danny merasakan ada perubahan dalam dirinya. Rasa percaya diri yang tak pernah ia rasakan sebelumnya mulai menguasai dirinya. Ia merasa lebih kuat, lebih berdaya, dan, yang paling penting, lebih dekat dengan impiannya. Tetapi sesuatu di dalam hatinya juga terasa ganjil, ada semacam perasaan yang tak bisa dijelaskan. Namun, ia menepis perasaan itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek samping dari ketegangan yang baru saja mereka alami. Tina berjalan di sampingnya, tapi langkahnya lebih pelan. Ia merasa tubuhnya seperti dipenuhi oleh kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Ketika mereka melewati jalan setapak yang sempit, Tina melihat beberapa bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Namun, ketika ia berbalik, bayangan itu menghilang. Rasa takut mulai menyelinap masuk, tetapi Tina berusaha menepisnya. Mereka berjalan kembali menuju rumah yang mereka tinggalkan sebelumnya. Namun, semakin mereka melangkah, semakin Tina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada yang seperti biasanya. Meski rumah itu dekat, namun setiap langkah terasa semakin jauh, seolah-olah mereka berjalan melewati dimensi yang lain. Tina memandang Danny, tetapi suaminya tetap berjalan dengan tatapan kosong, seolah tidak memperhatikan apapun di sekitarnya. Seperti ada sesuatu yang menempel pada dirinya, mengalihkan semua perhatiannya dari dunia luar. Tina, kata Danny, suaranya terdengar datar, kita sudah melakukan yang benar. Kita akan kaya, kita akan punya semuanya. Tina menatap suaminya, mencoba mencari tanda-tanda dari Danny yang dulu, suami yang ia kenal. Namun, yang ia lihat kini adalah orang yang seolah kehilangan arah, tidak lagi terlihat seperti dirinya. Danny, kita harus berhati-hati, kata Tina, suaranya terdengar lebih cemas dari sebelumnya. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Danny berhenti dan menatap Tina dengan pandangan kosong. Apa maksudmu? Kita sudah mendapatkan yang kita inginkan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tina menggenggam tangan Danny dengan erat. Danny, kamu tidak merasa apa-apa yang aneh? Seperti ada sesuatu yang mengikuti kita? Danny menghela napas panjang, dan untuk sesaat, Tina bisa melihat sedikit kebingungan di mata suaminya. Namun,
Itu hanya sesaat. Segera, matanya kembali mengeras. Kamu terlalu khawatir. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tina tidak bisa lagi menahan perasaan takut yang terus menggelayuti dirinya. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi bagaimana jika itu datang dengan harga yang lebih tinggi dari yang bisa mereka bayangkan? Tina mulai merasakan adanya bayangan gelap yang menyelimuti mereka. Suatu bayangan yang tak tampak, tapi terasa begitu nyata. Ketika mereka sampai di rumah, segala sesuatu tampak berbeda. Rumah itu lebih sunyi dari sebelumnya, bahkan sepi, lebih sepi dari yang bisa mereka bayangkan. Tidak ada suara dari dalam rumah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Padahal, saat mereka pertama kali datang, rumah ini penuh dengan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Danny melangkah masuk terlebih dahulu, tidak berpikir dua kali. Tina mengikutinya dengan ragu, dan saat mereka melangkah ke dalam, pintu rumah itu tiba-tiba menutup dengan keras. Suasana yang semula terasa tidak begitu mencekam, kini berubah menjadi ruang yang sesak dan penuh dengan ketegangan. Tina merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada sesuatu yang membebani setiap gerakannya. "Danny," kata Tina dengan suara gemetar, "ada yang tidak beres. Sesuatu terasa aneh." Danny menoleh, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap ke depan dengan mata kosong, seolah berada di dunia yang berbeda. Tina merasa semakin takut. Apakah yang ia rasakan hanya imajinasinya, ataukah ada hal lain yang memang sedang terjadi? Di ruang tengah rumah, lilin-lilin yang mereka tinggalkan sebelumnya telah mati, menyisakan hanya kegelapan yang pekat. Di atas meja, ada secarik kertas yang tidak mereka lihat sebelumnya. Kertas itu tampaknya baru saja muncul, seolah-olah sudah ada di sana sejak mereka pergi tadi. Tina mengambil kertas itu dengan tangan yang gemetar, membaca tulisan yang ada di atasnya. Tulisan itu tidak terlalu jelas, seolah ditulis dengan tangan yang kasar dan terburu-buru. "Jika kamu sudah memilih, tidak ada jalan mundur. Semua yang kau lihat adalah bayangan dari apa yang telah dibayar." Tina menelan ludah, serasa ada sesuatu yang mencengkeram tenggorokannya. Ia menoleh ke Danny yang masih berdiri diam di dekat pintu. "Danny, apa maksudnya?" tanyanya, suara hampir tidak terdengar. Danny tidak menjawab. Ia hanya berdiri, matanya kosong dan tidak melihat apa-apa. Tina mengguncang bahunya, tapi tak ada reaksi. Hatinya berdebar lebih kencang, dan rasa takut yang semula samar kini berubah menjadi ketakutan yang tak bisa ia bendung. Tina tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Jika mereka terus berdiam diri, mereka bisa terjebak lebih dalam ke dalam kegelapan yang semakin melingkupi hidup mereka. "Danny, kita harus keluar dari sini. Kita harus pergi sekarang juga," serunya, berusaha mengguncang Danny dari dunia yang tampaknya telah menelannya. Namun, Danny tetap tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, matanya menatap kosong ke depan. Tina merasa tubuhnya kaku, dan langkahnya semakin berat. Ia ingin lari, tetapi ia tahu bahwa di luar sana, kegelapan yang sama menunggu mereka. Tina melangkah mundur, dan tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh di udara. Sesuatu yang dingin, yang membekukan setiap langkahnya. Tangan Tina terulur ke dinding, mencari pegangan, tetapi dinding itu terasa basah dan dingin. Ia merasa seolah seluruh rumah ini mulai bergerak, mulai berubah. Kegelisahannya semakin meningkat. Dengan tangan yang masih gemetar, ia meraih pintu dan membuka sedikit. Tetapi di luar sana, yang menunggu bukanlah dunia yang familiar. Hanya ada kegelapan yang pekat, seperti sebuah jurang yang siap menelan mereka. Tina menatap Danny, yang masih berdiri kaku. "Danny," panggilnya pelan, tetapi ia tahu jawabannya sudah ada di dalam dirinya. Mereka sudah terperangkap dalam pilihan yang mereka buat. Tina berdiri mematung di depan pintu, matanya tak berkedip menatap kegelapan yang melingkupi dunia luar. Suasana di dalam rumah semakin mencekam. Suara detak jantungnya yang berdegup keras mengisi keheningan yang terasa semakin tebal. Ia berusaha untuk menenangkan dirinya, namun rasa takut yang mencekam tetap menggerayangi setiap pori kulitnya.
Semua yang terjadi sejak mereka datang ke desa ini, terasa begitu asing dan penuh ancaman. Danny masih berdiri di dekat pintu, matanya kosong, wajahnya tampak beku seperti tidak mengenali dunia di sekitarnya. Tina berusaha memanggilnya lagi. Danny, dengar aku, kita harus pergi dari sini, sekarang juga. Namun, tidak ada jawaban. Danny hanya berdiri diam, tubuhnya terkulai lemah, seolah tidak mampu bergerak. Tina bisa merasakan perubahan yang nyata dalam diri suaminya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sejak mereka melakukan ritual di kuil itu, Danny seolah menjadi sosok yang berbeda, tak lagi seperti pria yang dulu ia kenal. Tina menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan pikirannya. Ia harus bertindak cepat, atau mereka akan terperangkap dalam kegelapan yang lebih dalam. Danny, kamu harus sadar, serunya lebih keras, berusaha menggoyangkan tubuh suaminya. Tapi Danny tetap tidak bergerak. Mata Tina mulai berkaca-kaca. Ia merasa seperti berada di ujung jurang, terperangkap dalam mimpi buruk yang tak ada habisnya. Ia harus melarikan diri, ia harus mencari cara untuk keluar dari tempat ini. Dengan hati yang berat, Tina akhirnya meninggalkan Danny dan berjalan ke arah pintu depan. Setiap langkah terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang menariknya mundur. Ia membuka pintu dengan perlahan, dan dunia luar yang gelap menyambutnya. Hanya ada kehampaan yang menakutkan, seolah segala sesuatu di sekitar mereka sudah hilang. Ketika Tina melangkah keluar, ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk kulitnya. Jalan setapak yang sempit menuju rumah ini kini tampak berbeda. Di kiri dan kanan jalan, hanya ada bayangan-bayangan gelap yang bergerak perlahan, seolah mengintai. Angin berhembus kencang, menyapu wajahnya dengan dingin yang menyakitkan. Tina menggigil, tetapi ia terus melangkah. Ia tahu, tidak ada pilihan lain. Jika ia tetap bertahan di rumah itu, ia dan Danny akan semakin terjerat dalam kutukan yang telah mereka pilih. Namun, semakin jauh Tina melangkah, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Jalan setapak yang sebelumnya tampak familiar, kini terasa seperti jalan menuju kehampaan. Semakin jauh ia berjalan, semakin gelap dan sepi. Tidak ada suara alam, tidak ada kehidupan. Danny, Tina berbisik pelan, tetapi suaminya masih tidak ada di belakangnya. Ia tidak tahu apakah Danny masih di dalam rumah, atau apakah ia telah terperangkap dalam dunia lain. Tina berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Rumah itu tampak semakin jauh, namun yang lebih aneh adalah bagaimana rumah itu sekarang terlihat lebih besar dari sebelumnya, lebih gelap, dan semakin mengancam. Ia merasa seolah-olah rumah itu mengikuti langkahnya, seakan mengejarnya. Tina merasakan sensasi yang asing, seperti ada tangan yang tak terlihat yang meraih punggungnya. Ia menoleh dengan cepat, namun tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan yang semakin menebal di belakangnya. Rasa takut menyelimuti dirinya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Dengan langkah yang semakin terburu-buru, Tina terus berjalan. Tetapi di setiap sudut jalan yang ia lewati, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tetapi terasa begitu nyata. Seperti ada mata-mata yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Lalu, tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinganya. Suara itu datang dari belakangnya, lembut namun mengerikan. Tina, suara itu memanggil namanya, suara yang hampir tidak bisa ia dengar. Tina membeku. Itu suara Danny, suaminya. Namun, suara itu terdengar aneh, seperti bukan suaranya yang dulu. Suara itu seperti datang dari dalam kegelapan, dari tempat yang jauh dan tidak bisa dijangkau. Tina, suara itu kembali terdengar, lebih keras kali ini, tetapi lebih dalam, lebih mengerikan. Tina menoleh dengan panik, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang membungkusnya. Hatinya berdegup kencang, keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Ia bisa merasakan sesuatu yang mengerikan mengalir dalam tubuhnya. Suatu perasaan yang mengingatkannya bahwa kutukan yang mereka pilih tidak hanya akan menghancurkan dirinya, tetapi juga suaminya. Ia terus berjalan, dan kali ini, langkahnya semakin cepat.
Tetapi semakin cepat ia berjalan, semakin sulit rasanya untuk bernapas. Seperti ada sesuatu yang menekan dadanya, membuatnya semakin kesulitan. Tina merasa seluruh tubuhnya lelah, tetapi ia tidak bisa berhenti. Setiap kali ia berbalik, ia merasa bayangan itu semakin dekat. Bayangan yang datang bersama suara Danny, suara yang tidak benar. Itu bukan suaminya. Itu adalah sesuatu yang telah mengambilnya. Saat ia berlari, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Langkah itu cepat, berkejaran dengan langkahnya. Tina menoleh, tetapi yang ia lihat hanyalah kegelapan. Ia berlari lebih kencang, namun kegelapan itu semakin mendekat. Sesuatu mulai mengelilinginya, dan Tina bisa merasakan hawa dingin yang semakin menusuk kulitnya. Dengan segala kekuatan yang tersisa, Tina berlari tanpa arah, berharap bisa keluar dari jangkauan bayangan itu. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih dalam. Tina, suara itu terdengar begitu dekat, seolah-olah ada di telinga Tina, dan pada saat itu, ia tahu, semuanya sudah terlambat. Tina berputar ke belakang, tetapi saat ia melakukannya, ia terjatuh ke dalam kegelapan yang begitu dalam. Dan dunia itu perlahan menghilang. Tina terbangun dalam keadaan yang tidak ia mengerti. Matanya terbuka perlahan, namun semua yang dilihatnya hanya gelap. Kegelapan yang pekat, lebih pekat dari malam manapun. Ia meraba-raba sekitar, berusaha mengenali tempat di mana ia berada, tetapi tidak ada yang bisa ia rasakan selain udara dingin yang menusuk. Tubuhnya lelah, dan rasa sakit menjalar di beberapa bagian tubuhnya. Danny, panggilnya dengan suara parau, hampir tak terdengar. Namun, tidak ada jawaban. Hanya ada hening yang semakin menyesakkan dada. Tina mencoba berdiri, namun tubuhnya terasa berat, kaku. Perlahan, ia meraih dinding di sekelilingnya, merasakan permukaan yang kasar dan dingin. Dia mencoba menenangkan dirinya, tapi setiap napas yang ia tarik terasa semakin sesak. Pandangannya kabur, dan dunia sekelilingnya terasa semakin hilang. Hanya ada kegelapan, dan suara detak jantungnya yang terdengar keras di telinga. Danny, suara Tina kali ini lebih tegas, tetapi tetap tidak ada jawaban. Ia merasa seolah-olah terperangkap dalam dunia yang tidak memiliki awal atau akhir. Tidak ada petunjuk, tidak ada jalan keluar. Tina mengerjapkan matanya. Perlahan, ia mulai berjalan mengikuti dinding yang dingin itu. Tanpa sadar, ia melangkah lebih dalam ke dalam kegelapan yang terasa semakin pekat. Langkah demi langkah, suara kakinya bergema di ruang kosong yang entah berada di mana. Ia mulai merasakan getaran di udara, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tapi cukup untuk membuat tubuhnya merinding. Semakin ia berjalan, semakin terasa ada sesuatu yang mengikuti. Bukan suara kaki yang melangkah, tetapi lebih seperti bisikan halus yang datang dari segala arah. Suara itu semakin jelas, dan tiba-tiba ia mendengar suara tertawa, suara yang sangat familiar. Suara itu adalah suara Danny. Tina berhenti, gemetaran. "Danny?" serunya, suaranya penuh harap. Namun, yang terdengar hanya bisikan-bisikan halus yang semakin memekakan telinga. Seolah-olah suara Danny datang dari dalam kegelapan, dari tempat yang jauh. Tapi saat Tina menoleh ke segala arah, tidak ada siapapun di sana. Hanya gelap yang membalut segalanya. Tina kembali melangkah, langkahnya semakin cepat, semakin putus asa. Tubuhnya semakin lelah, namun rasa takut yang menggerogoti dirinya membuatnya terus bergerak. Setiap sudut yang ia lewati terasa semakin asing, semakin menakutkan. Rasanya seperti dunia ini berubah-ubah tanpa akhir. Kemudian, ia melihat cahaya samar dari kejauhan. Cahaya yang sangat lemah, namun cukup untuk membuatnya berpikir bahwa ada harapan. Tina berlari ke arah cahaya itu, berharap itu adalah jalan keluar, berharap itu adalah Danny yang sedang menunggunya. Namun, semakin ia mendekat, semakin cahaya itu berubah menjadi lebih gelap. Cahaya yang tadinya tampak terang, kini seolah menghisap semua energi dari dirinya. Seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam kekosongan. Tina berhenti, napasnya terengah-engah,
dan hatinya berdegup kencang. Sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang tak bisa ia lihat tetapi sangat nyata, sedang mengawasinya. Dia menutup mata sejenak, berusaha menenangkan diri, mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan. Tetapi saat ia membuka mata, ia terkejut. Sekelilingnya telah berubah. Dari yang tadinya gelap, kini ada bayangan-bayangan yang bergerak dengan sangat cepat. Sesuatu yang gelap dan tidak bisa ia lihat dengan jelas, tetapi ia bisa merasakannya. Ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Tina menoleh ke belakang dan hampir terjatuh saat ia melihat sesuatu yang mengerikan. Danny. Tetapi Danny yang berdiri di sana bukanlah suaminya yang ia kenal. Tubuh Danny tampak terdistorsi, seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikan tubuhnya, sesuatu yang jauh lebih jahat. Matanya kosong, tanpa kehidupan, dan bibirnya terkatup rapat, seolah menahan sesuatu yang tak bisa keluar. Danny, bukan kamu, Tina terisak, mencoba melangkah mundur. Namun, Danny tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, menatap Tina dengan tatapan kosong yang menakutkan. Suasana semakin berat. Tina merasa seperti terjebak dalam ruang yang tak berujung. Tidak ada tempat untuk melarikan diri, hanya kegelapan yang terus melingkupi. Tina merasakan tubuhnya semakin terjerat dalam ketakutan yang luar biasa. Setiap langkah terasa lebih berat, setiap detik terasa seperti berjam-jam. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Semua yang ia tahu adalah bahwa ia semakin terperangkap dalam dunia yang tak bisa ia pahami. Dengan napas yang tersengal-sengal, Tina berbalik dan berlari menjauh, meninggalkan Danny yang tak bergerak di belakangnya. Namun, seberapapun keras ia berlari, seberapapun cepat ia melangkah, kegelapan itu terus mengikuti. Ia tidak bisa melarikan diri. Bayangan-bayangan itu mengelilinginya, dan suara bisikan itu semakin menguasai pikirannya. Danny, tolong, Tina merintih, berlari lebih kencang lagi, meskipun tubuhnya sudah tidak sanggup lagi. Tiba-tiba, sebuah tangan besar meraih tangannya, menariknya ke dalam kegelapan. Tina berteriak, berusaha melepaskan diri, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat cengkeraman itu. Ia merasakan tubuhnya diseret, menuju tempat yang lebih dalam, lebih gelap, lebih mengerikan. Dalam kegelapan itu, Tina hanya bisa menangis, merasa seolah-olah semuanya telah berakhir. Rasanya seperti terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan. Dan yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa ia tak pernah tahu seberapa jauh kegelapan ini akan membawa mereka. Dari kedalaman yang gelap, suara bisikan itu kembali terdengar. Kamu sudah memilih, suara itu berbisik pelan, seolah datang dari setiap arah. Dan sekarang, kamu akan terperangkap selamanya. Tina terbangun lagi. Matanya terbuka perlahan, tetapi kali ini dia tidak merasa kedinginan seperti sebelumnya. Ia merasa aneh, tidak ada rasa takut yang mencekam, tidak ada rasa khawatir. Semua itu hilang begitu saja, seolah-olah ia telah berada dalam dunia lain. Ketika ia melihat sekelilingnya, ia merasa bingung. Tempat ini tidak sama dengan tempat yang sebelumnya ia lihat. Ia berada di sebuah ruangan kecil, remang-remang, dengan dinding kayu tua yang tampak sudah lapuk. Lantai kayunya terasa kasar di bawah kakinya. Tidak ada suara, hanya kesunyian yang menekan, membuat suasana terasa sangat tidak nyaman. Tina duduk perlahan, mencoba mengumpulkan pikirannya. Ia ingat perasaan terperangkap yang begitu kuat, bagaimana dia lari tanpa arah, bagaimana bayangan itu terus mengikutinya. Apa ini? Gumamnya pelan, tak yakin dengan keadaan dirinya. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya hanya menjadi gema yang hilang di udara. Tidak ada siapa-siapa di sini. Ia mencoba bangkit dan melangkah, mencari jalan keluar. Tapi setiap langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengikatnya untuk tetap berada di tempat itu. Dari dalam ruangan itu, Tina mendengar suara yang familiar, suara yang ia kenal. Suara itu datang dari luar, pelan namun penuh dengan kekuatan.
Itu adalah suara Danny. Tina berhenti sejenak. Suara itu membuatnya merasa bingung dan ragu. Apa yang terjadi dengan Danny? Kenapa suaminya bisa ada di luar sana, tetapi dia merasa begitu jauh, begitu tak terjangkau? Tina merasa kebingungannya semakin dalam, dan dia tahu, meskipun ia takut, ia harus mencari tahu. Ia tidak bisa hanya diam dan menyerah. Ia melangkah maju, meraba dinding yang kasar, mencoba merasakan setiap detail ruang itu. Ketika akhirnya ia tiba di pintu, ia ragu sejenak. Ketakutan kembali datang, merayap perlahan di dalam tubuhnya. Apakah Danny di luar sana benar-benar Danny? Ataukah itu hanya ilusi, bayangan dari kutukan yang mengikat mereka? Dengan satu dorongan keberanian, Tina membuka pintu itu. Pandangannya langsung disambut oleh pemandangan yang mengejutkan. Di luar, tidak ada siapa-siapa. Hanya hutan yang gelap, pohon-pohon besar yang tampak seperti menekan langit, dan suara angin yang melolong di antara cabang-cabangnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tina merasa seolah-olah ia telah keluar ke dunia yang lain, tempat yang jauh dari kenyataan, tempat yang tidak bisa ia pahami. Tina. Suara itu kembali terdengar, lebih dekat kali ini. Suara itu memanggilnya, suara yang penuh dengan keputusasaan. Tina terperangah. Itu adalah suara Danny, jelas sekali. Namun, ada sesuatu yang salah. Suara itu terdengar sangat berbeda. Ada nada yang terdistorsi, seperti ada sesuatu yang menguasai Danny. Tina merasakan sesuatu yang mengerikan dalam dirinya, sesuatu yang membuatnya tak bisa bergerak, tak bisa berlari. Ia ingin mencari asal suara itu, tetapi tubuhnya seolah membeku di tempatnya. Di sini, suara itu semakin jelas, semakin menguasai ruang sekelilingnya. Tina merasa seolah suara itu berasal dari dalam dirinya sendiri, berbisik di telinganya, menembus pikiran dan hatinya. Tina, datanglah ke sini. Aku butuh kamu. Suara itu kembali terdengar, kali ini penuh dengan sesuatu yang asing, sesuatu yang menakutkan. Tina menutup telinganya, mencoba mengabaikan suara itu, tetapi semakin ia berusaha mengabaikan, semakin keras suara itu memanggil. Ia berbalik, berlari kembali ke dalam ruangan yang semula ia tinggalkan. Namun, pintu itu kini tertutup rapat, seperti ada sesuatu yang menghalanginya untuk keluar. Tina mengetuk pintu dengan panik, berteriak, memanggil nama suaminya. Tetapi suara yang ia dengar bukanlah suara Danny yang ia kenal. Suara itu sudah berubah menjadi lebih menyeramkan. Tina merasakan perasaan takut yang lebih dalam, seolah dunia ini terbalik. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah ruang yang tidak pernah ada sebelumnya. Semua yang ia lihat, semua yang ia rasakan, menjadi kabur dan tidak bisa dijelaskan. Ia merasa dirinya tidak lagi berada di dunia yang sama. Akhirnya, Tina berbalik dan duduk di sudut ruangan. Dia mulai menangis, air mata mengalir tanpa bisa ia bendung. Semua harapan yang ia miliki seakan lenyap begitu saja. Tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi pilihan. Suasana hening, hanya suara tangisan Tina yang terdengar. Ia merasa benar-benar sendirian. Hanya kegelapan yang ada di sekitarnya. Dunia yang dulu ia kenal, rumah yang dulu ia tinggali, suami yang dulu ia cintai, semuanya terasa begitu jauh, tak bisa dijangkau lagi. Tina meraba dada, mencoba mencari kekuatan di dalam dirinya yang sudah lama hilang. Semua yang ia alami selama ini membuatnya bertanya-tanya apakah ia sudah benar-benar terjebak di dunia yang penuh dengan kutukan ini. Tidak ada lagi yang bisa ia harapkan, hanya rasa kesepian yang semakin dalam. Di saat itu, Tina menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Keputusan yang mereka buat untuk datang ke desa ini, untuk memilih jalan yang penuh dengan godaan dan janji-janji kekayaan, telah membawa mereka ke dalam jurang yang sangat dalam. Kini, dia hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri, apakah ada jalan kembali? Atau apakah mereka sudah terlalu jauh terperangkap dalam dunia yang gelap ini? Dan saat itu juga, suara yang ia dengar kembali. Suara itu bukan datang dari Danny, melainkan dari dirinya sendiri, dari pikirannya yang mulai terpecah. Suara yang sangat pelan, hampir tidak terdengar.
Kamu sudah memilih, Tina. Kamu sudah memilih jalan ini. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Ketakutan semakin dalam. Tina tahu, sudah terlambat. Tina merasa dunia di sekitarnya mulai berputar. Kegelapan yang semula menenangkan kini menjadi semakin menyesakkan. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Seolah-olah tanah di bawah kakinya tak lagi kokoh, dan setiap arah yang ia tuju membawa lebih banyak kebingungannya. Saat itu, Tina tidak tahu lagi apakah ia masih berada di dunia nyata, atau sudah sepenuhnya terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak ada akhirnya. Ia kembali mencoba meraba pintu, namun kali ini pintu itu terasa dingin dan keras. Seperti ada sesuatu yang menghalanginya untuk keluar. Tangan Tina gemetar saat ia menyentuh gagang pintu. Hatinya berdebar kencang, takut akan apa yang ada di luar sana. Namun, tanpa pilihan lain, ia membuka pintu itu. Ketika pintu terbuka, Tina menyadari bahwa ia kembali berada di tempat yang sama. Jalan setapak yang gelap, hutan yang sepi, dan suara-suara aneh yang datang dari kejauhan. Semua itu terasa seperti jebakan yang tak terhindarkan. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya serasa tercekik di tenggorokannya. Ada sesuatu yang sangat jahat yang mengawasi setiap gerakannya. Tina melangkah maju, dengan hati yang penuh kecemasan. Setiap langkah terasa lebih berat daripada yang terakhir. Dunia seakan semakin menyempit di sekitarnya, dan ketakutan yang ia rasakan semakin membesar. Sesekali, ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada apa-apa. Yang ia lihat hanya hutan gelap yang tampak tak berujung. Tidak ada yang bisa ia percayai lagi. Suara gemerisik terdengar di belakangnya. Tina berhenti sejenak dan menoleh. Tidak ada yang terlihat, tetapi rasa dingin yang menjalari tubuhnya semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang mengikuti jejaknya. Dengan cepat, Tina kembali melangkah. Setiap langkahnya terasa semakin tergesa-gesa, seolah ia ingin melarikan diri dari sesuatu yang sangat menakutkan. Tetapi semakin cepat ia berlari, semakin gelap dan sepi dunia di sekitarnya. Tidak ada lagi cahaya matahari yang masuk, tidak ada lagi suara alam yang menenangkan. Semua itu digantikan oleh ketegangan yang semakin mencekam. Tina menatap langit yang semakin gelap, dan mendengar suara langkah kaki yang semakin jelas di belakangnya. Langkah itu cepat, beriringan dengan langkahnya. Namun, saat ia berbalik, tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan yang semakin menutupinya. Suara langkah kaki itu semakin mendekat, semakin cepat, dan Tina merasa tubuhnya semakin lelah, semakin terhimpit. Tina tahu, ia tidak bisa lari lagi. Ia terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya, lebih jahat daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghindar. Tiba-tiba, dari kegelapan itu muncul sosok yang tidak ia kenal. Sosok itu tinggi, tubuhnya bungkuk, dengan wajah yang tertutup bayangan. Tidak ada ekspresi di wajahnya, hanya sebuah keheningan yang menakutkan. Sosok itu menghadapinya dengan tatapan kosong yang mengirimkan rasa dingin yang menusuk tulang. Tina merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Semua kekuatan seolah terambil darinya. Sosok itu mendekat, langkahnya ringan, tidak ada suara yang terdengar kecuali desiran angin yang menyusuri dahan-dahan pohon. Tina hanya bisa menatap, gemetar ketakutan. "Saya tahu apa yang kamu inginkan," suara itu terdengar, berat dan dalam, seolah berasal dari bawah tanah. Tina hampir tak bisa berbicara. "Apa yang saya inginkan?" tanyanya, suara terputus-putus karena ketakutan. Sosok itu tersenyum, senyum yang tidak menenangkan, malah semakin menakutkan. "Kamu ingin keluar. Kamu ingin semuanya berakhir, bukan?" Tina menelan ludah. "Tapi, bagaimana caranya?" "Saya ingin pergi dari sini," jawabnya dengan suara yang hampir hilang. Sosok itu hanya tertawa kecil, namun tawa itu terdengar menggema, seolah mengguncang seluruh hutan yang gelap. "Tidak ada jalan kembali," katanya pelan. "Kamu sudah memilih. Tidak ada yang bisa mengubah pilihanmu. Desa ini sudah memilihmu." Tina merasa tubuhnya semakin lemah, semakin terhimpit.
Kata-kata sosok itu seperti batu besar yang menekan dada. Tapi saya tidak tahu apa yang saya pilih, teriaknya. Semua ini sudah ditentukan sejak awal, suara itu menjawab dengan tenang. Kekayaan yang kamu cari, kesuksesan yang kamu dambakan, semuanya datang dengan harga. Dan sekarang, kamu harus membayar harga itu. Tina mulai menangis, merasakan keputusasaan yang sangat dalam. Semua yang ia lakukan, semua pilihan yang ia buat, membawa mereka ke titik ini. Ketika mereka pertama kali datang ke desa ini, mereka sudah memasuki dunia yang berbeda. Dunia yang penuh dengan janji palsu dan kutukan yang tak terlihat. Tidak ada yang bisa ia lakukan sekarang. Ia telah terperangkap. Sosok itu mendekat semakin dekat, hampir berdiri tepat di depan Tina. Ia merasakan hawa dingin yang luar biasa, seolah ia telah berada di dunia yang tak bisa lagi ia pahami. Kamu harus mengikuti aturan desa ini. Kamu harus melangkah lebih jauh lagi. Suara itu kembali terdengar, semakin dalam, semakin mengerikan. Tidak, Tina berteriak, tetapi hanya terdengar gemuruh di telinganya. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata kosong yang membuatnya merasa semakin terperangkap. Ketika Tina berusaha mundur, tanah di bawah kakinya seolah berubah menjadi pasir yang menghisapnya ke dalam. Langkahnya semakin lambat, tubuhnya semakin lemah. Ia merasakan sesuatu yang berat menariknya ke dalam tanah, ke dalam kegelapan yang lebih dalam dari sebelumnya. Dan pada saat itu, Tina menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Apa yang dikatakan sosok itu benar. Tidak ada jalan keluar. Mereka sudah memilih jalan mereka. Desa ini sudah memilih mereka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka lagi. Tina terperangkap dalam kegelapan yang semakin menghimpit. Ia merasa seperti tenggelam dalam kesunyian yang menekan, setiap detik berlalu terasa semakin lama dan semakin mencekam. Tanah di bawah kakinya terasa licin, seperti lumpur yang menghisapnya lebih dalam. Setiap gerakan terasa sia-sia. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dunia yang dulu ia kenal kini hanyalah sebuah kenangan buram yang perlahan memudar. Dia ingin berteriak, ingin memanggil Dani, tetapi mulutnya terasa kering. Suaranya tak keluar, seperti ada kekuatan yang menahannya. Semua yang ia rasakan hanya kesepian yang mendalam, kekosongan yang menelan setiap harapan yang pernah ada. Di sini, di dalam hutan yang sepi ini, Tina tahu bahwa ia sudah kehilangan semuanya. Sosok itu masih berdiri di hadapannya. Tatapannya kosong, wajahnya tidak bisa ia lihat dengan jelas. Semua yang ia lihat hanya bayangannya yang gelap, dan senyum yang mengerikan. Suasana di sekitarnya terasa semakin berat, semakin mencekam. Sesuatu yang tak terlihat menekan dadanya, membuatnya sulit bernapas. Saya tidak ingin ini, kata Tina dengan suara yang hampir tak terdengar. Suaranya bergetar, dipenuhi ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, matanya tetap kosong, dan senyumnya semakin lebar. Ada ketenangan yang aneh dalam dirinya. Ketenangan yang justru menambah kengerian dalam diri Tina. Apa yang sebenarnya dia hadapi? Apa yang terjadi pada Dani? Apakah suaminya sudah terperangkap dalam dunia ini juga? Tina menggigit bibirnya, berusaha untuk tetap tenang. Tetapi rasa takut yang mendalam itu tak bisa ditahan. Setiap bagian tubuhnya merasa kaku, seperti tidak bisa bergerak. Ia tahu bahwa ia harus mencari jalan keluar, apapun itu. Tolong, Tina akhirnya berteriak, meskipun suara itu terhambat, tersekat di tenggorokannya. Tolong, saya ingin pergi. Kami tidak seharusnya berada di sini. Sosok itu akhirnya bergerak. Ia maju selangkah, lalu berhenti. Tiba-tiba, Tina merasakan sejuk yang datang entah dari mana. Ada angin yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, angin yang dingin dan tajam, menyusup ke dalam tubuhnya, menembus tulang dan kulitnya. Angin itu membawa sebuah aroma yang sangat kuat, bau tanah basah yang berbau busuk, bau yang sangat familiar, seperti bau kematian. Tidak ada yang bisa pergi, suara itu berkata dengan lembut, tetapi penuh dengan kekuatan yang menakutkan.
Semua yang datang ke sini telah berjanji. Kamu juga telah berjanji. Tina tidak mengerti. Berjanji? Ia hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Kami tidak berjanji apapun. Kami hanya ingin mencari keberuntungan. Sosok itu menggelengkan kepala perlahan. Keberuntungan yang kalian cari adalah kutukan yang kalian pilih. Tidak ada jalan untuk kembali setelah kalian memutuskan untuk datang ke sini. Semua ini sudah terjalin sejak awal. Tina merasakan tubuhnya menjadi semakin lemah. Kata-kata sosok itu seolah menggali lubang di dalam dirinya. Ia mulai mengingat kembali setiap langkah yang mereka ambil. Bagaimana mereka terjebak dalam godaan kekayaan yang ditawarkan oleh desa ini. Bagaimana Dani, dengan segala ambisinya, mengajak dirinya untuk mencari jalan pintas menuju sukses, tanpa memikirkan apa yang mungkin tersembunyi di baliknya. Apakah Dani tahu tentang ini? Tanya Tina, suara itu penuh dengan harapan yang sudah hampir hilang. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, matanya kosong, penuh dengan kedalaman yang tak bisa Tina pahami. Angin yang dingin semakin menderu, menambah rasa takut yang menggelayuti tubuhnya. Tina, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih lembut, tetapi tetap penuh dengan ancaman yang tak bisa dihindari. Kamu tidak bisa lari. Kamu sudah ada di sini. Ini adalah bagian dari harga yang harus kamu bayar. Tina menggigil, menahan air mata yang hampir saja keluar. Rasa sakit yang ia rasakan bukan hanya fisik, tetapi lebih dalam lagi. Hatinya terasa kosong. Setiap keputusannya, setiap harapan yang ia bangun, telah runtuh begitu saja. Kini, ia terjebak dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan. Kami tidak pernah tahu. Tina berbisik, lebih pada dirinya sendiri. Kami hanya ingin kehidupan yang lebih baik. Sosok itu menatapnya dengan tatapan yang semakin dalam. Tidak ada yang lebih baik di sini, Tina. Yang ada hanya keputusan yang telah kamu buat. Tina merasa tubuhnya semakin terjatuh ke dalam kesepian yang mencekam. Tidak ada suara, tidak ada bantuan yang datang. Semua harapan yang ada terasa begitu jauh. Ia menyadari bahwa kutukan ini bukan hanya milik Dani, bukan hanya milik dirinya. Tetapi kutukan ini sudah mengikat mereka berdua sejak mereka memilih untuk datang. Apakah ada jalan keluar? Tina bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Ia merasa tenggelam dalam kegelapan yang semakin pekat. Sosok itu hanya mengangkat bahu, seolah menandakan bahwa pertanyaan itu tidak ada artinya. Tidak ada jalan keluar, Tina. Semua yang datang ke sini akan meninggalkan jejaknya. Jejak yang tak akan pernah terhapuskan. Tina merasakan tubuhnya semakin lelah. Rasa takut yang mendalam menggerogoti setiap inci tubuhnya. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan sosok itu adalah kenyataan yang tak bisa ia hindari. Mereka sudah terperangkap, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Dengan langkah yang lemah, Tina merunduk. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada lagi harapan yang ia miliki. Hanya ada kegelapan yang terus mendalam, dan suara sosok itu yang terus menyiang di telinganya. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada harapan. Dan dunia itu semakin menutupnya dengan sangat rapat. Tina merasa tubuhnya semakin lelah. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia terjebak di tempat ini, di dunia yang terasa semakin asing, semakin jauh dari kenyataan. Kegelapan menyelimuti sekelilingnya, seolah dunia itu sendiri mengisap dirinya, menjadikannya semakin kecil dan tak berarti. Tanpa Dani, tanpa harapan, ia hanya ada di sini, dalam kesendirian yang tak terhindarkan. Namun, saat ia berusaha merasakan tubuhnya yang semakin lemah, ia mendengar sesuatu yang aneh. Sebuah suara yang tidak ia kenal, namun sangat familiar. Suara itu terdengar seperti langkah kaki. Langkah kaki yang pasti, terarah, dan semakin mendekat. Tina menoleh dengan cepat. Sosok itu masih ada di depannya, berdiri tegak tanpa ekspresi, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi ada sebuah perubahan yang terasa di udara. Ketegangan yang menguasai ruangan perlahan mulai mengendur. Sosok itu membuka mulutnya,
dan suara berat yang keluar terdengar semakin dekat. "Sudah waktunya," katanya dengan tenang, seperti mengumumkan sesuatu yang telah lama diputuskan. Tina merasa sebuah rasa cemas yang semakin mencekam, namun ada juga secercah harapan yang entah dari mana datangnya. "Waktunya untuk apa?" ia bertanya dengan suara tercekat, berusaha untuk tetap bertahan di tengah keputusasaan yang menjerat dirinya. Sosok itu tersenyum, dan kali ini senyumnya tidak mengerikan. Ada sesuatu yang berbeda, meski tetap sulit untuk dipahami. "Waktunya untuk keputusanmu." Tina tidak mengerti. Keputusan apa? Ia sudah tidak tahu lagi apa yang seharusnya ia lakukan. Semua yang ia coba lakukan terasa sia-sia. Ia hanya terperangkap dalam ketakutan yang semakin dalam. Namun, ada sesuatu dalam diri sosok itu yang membuatnya ingin mendengarkan lebih lanjut. Seolah-olah, inilah jawaban yang selama ini ia cari. "Keputusan untuk menerima atau menolak," lanjut sosok itu. "Kekayaan, kesuksesan, dan segala sesuatu yang kamu inginkan ada di ujung jalan ini. Tetapi kamu harus tahu, ada harga yang harus dibayar." Tina menatap sosok itu dengan mata yang mulai kabur oleh kelelahan. Semua yang terjadi di desa ini terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tidak bisa ia pahami. Apa yang ia hadapi sekarang adalah pilihan yang seharusnya tidak pernah ia pilih. Tapi di saat yang sama, ada rasa penasaran yang menggelitik. Apakah ada pilihan lain? Tina bertanya, suara itu lebih pelan, penuh keraguan. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam, seolah merenungkan pertanyaan itu. Lalu, dengan perlahan, ia mengangguk. "Ada pilihan," jawabnya akhirnya. "Tapi tidak seperti yang kamu kira." Tina terdiam. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi sebuah perasaan aneh menguasainya. Ia merasakan beban berat di dadanya, seperti ada sesuatu yang menahan napasnya. Perasaan itu begitu menekan, begitu sulit untuk dilepaskan. Semua yang ia rasakan selama ini, kekayaan yang dicari, ketakutan yang membayangi, semuanya berujung pada sebuah titik ini. Titik di mana ia harus memilih, atau terjebak selamanya. "Jika kamu memilih untuk menerima," sosok itu melanjutkan, suaranya tetap berat dan penuh misteri, "maka segala sesuatu yang kamu inginkan akan menjadi milikmu. Tetapi dengan satu konsekuensi yang tak bisa ditarik kembali. Kamu dan suamimu akan terikat dengan desa ini, selama-lamanya. Setiap harapan yang kamu miliki, setiap mimpi yang kamu kejar, akan menjadi kutukan yang tak terpisahkan." Tina merasa tubuhnya semakin lemah. Kata-kata itu terasa menekan lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Ia teringat akan Danny. Ia teringat akan impian mereka berdua, membangun kehidupan yang lebih baik, melawan kemiskinan, mengejar kekayaan. Namun, kini semua itu terasa sia-sia. Semua yang mereka harapkan ternyata datang dengan harga yang sangat mahal. "Dan jika kamu menolak?" tanya Tina, meskipun hatinya sudah mulai mengetahui jawabannya. Sosok itu hanya mengangkat bahu. "Jika kamu menolak, semuanya akan hilang. Keberuntungan yang kamu cari, semuanya akan lenyap begitu saja. Tapi kalian akan bebas. Bebas dari kutukan ini. Bebas dari desa ini." Tina terdiam. Ia merasa bingung, terperangkap antara dua pilihan yang sama-sama berat. Kedua pilihan itu begitu menggiurkan, namun juga mengerikan. Satu pilihan memberi segala yang ia impikan, tetapi harus membayar dengan jiwa dan hidupnya sendiri. Pilihan lain membuatnya bebas, tetapi dengan kehilangan segalanya. Ia menatap sosok itu, mencoba menemukan secercah harapan di matanya. Namun yang ia temui hanya kekosongan. Sosok itu tidak memberinya jawaban yang jelas, hanya membuatnya semakin ragu dan bingung. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Tina akhirnya menarik napas panjang. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terjebak dalam kutukan ini lebih lama lagi. Ia tidak bisa memilih jalan yang sama seperti yang telah dipilih oleh mereka yang datang sebelumnya. Dengan suara yang lebih tegas, meskipun hatinya masih penuh ketakutan, Tina berkata, "Saya menolak." Sosok itu tidak berkata apa-apa. Namun, ada perubahan yang terasa di udara.
Kegelapan yang menyelimuti dunia itu perlahan mulai menghilang, seperti sebuah tabir yang ditarik ke samping. Tina bisa melihat sesuatu yang lain di hadapannya. Sesuatu yang terang, jauh dari bayang-bayang yang menakutkan. Kemudian, sosok itu menghilang, tanpa suara, tanpa jejak. Tanah yang tadinya menghisap tubuhnya mulai mengendur. Udara menjadi lebih ringan. Tina terjatuh ke tanah, dan untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, ia merasakan sesuatu yang seperti kebebasan. Ketika ia membuka mata, ia melihat Dani di depannya. Suaminya tampak berbeda. Wajahnya penuh kelelahan, tetapi matanya masih penuh harapan. Dani mengulurkan tangannya. "Kita sudah keluar," katanya dengan suara serak. Tina mengangguk, meskipun dalam hatinya masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, atau apakah mereka benar-benar bebas. Namun, satu hal yang pasti, mereka telah melewati cobaan ini bersama. Dan untuk pertama kalinya, Tina merasa bahwa kutukan itu mungkin benar-benar telah berakhir. Namun, di balik kebebasan yang mereka rasakan, Tina tahu satu hal yang pasti. Ada jejak yang tak akan pernah terhapuskan, sebuah perjanjian yang tak terlihat, yang akan selalu membayangi mereka. Dan di dalam hatinya, Tina mulai merasakan ketakutan yang lebih dalam. Mungkinkah mereka benar-benar bebas? Tama,